Jangan kita beranggapan kalau Habib itu punya hak istimewa. Tidak. Dia berbuat kezaliman, hukumannya bisa 2 kali lipat di hadapan Allah. Kalau dia berbuat kebaikan, bisa juga berlipat ganda karena menjadi contoh. Oleh karena itu, Habib Kiai Ustadz seharusnya menjadi contoh. Tutur katanya, perbuatannya, perilakunya, kemudian juga penghargaannya terhadap manusia. Budaya lelet, ya, tidak menepati janji, tidak menjaga amanat, sebetulnya budaya orang-orang yang tak beriman. MUI yang mengeluarkan fatwa yang menghalalkan saham syariah seperti ini, seharusnya untuk menjaga hak konsumen, hak pembeli saham ini, mereka menempatkan orang mereka untuk mengontrol perusahaan tersebut. Karena ini apa? Ini berkaitan dengan hak orang-orang yang membeli saham dengan jaminan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majlis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Sekarang kita melanjutkan pertanyaan mengenai paham saham. Sekarang ada sahabat Ummatan Wahidah yang ingin bertanya, bagaimana hukum membeli saham di perusahaan yang usahanya sesuai syariah dan mengikuti fatwa DSN MUI? Apakah itu diperbolehkan atau sebenarnya semua jenis saham tetap tidak diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Perdagangan dalam bidang saham selagi sesuai dengan prinsip syariat, transparan, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur maisir, perjudian, atau mengandung unsur gharar, ada kebohongan dan penipuan. Dan barang yang diperdagangkan merupakan barang yang halal. Tak ragu lagi bahwa perdagangan semacam ini merupakan perdagangan yang halal. Perdagangan dalam bidang saham ini, selagi memenuhi ketentuan syariah, akan memberikan suntikan dana bagi perusahaan yang real bergerak dan membutuhkan dana. Ikut mendorong perekonomian yang sehat. Di samping mendorong perekonomian yang sehat juga membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembelian saham atau menjual saham yang sesuai dengan ketentuan syariat
Ini merupakan hal yang dapat membantu, mendukung, serta memutar roda ekonomi yang sehat. Tapi yang kebanyakan berlangsung di bursa saham ini, yang terjadi sebagaimana yang kita jumpai, bahkan di Saudi Arabia banyak orang pemuda-pemudi, mereka bermain saham, uang yang mereka kumpulkan sekian puluh tahun dari hasil kerja habis begitu saja menguap. Karena mereka sebetulnya sedang berjudi dengan nama saham. Berjudi dengan nama saham. Mereka tidak tahu bagaimana kondisi perusahaan yang mereka beli saham. Padahal seharusnya mereka tahu betul kondisi perusahaannya. Mereka juga tahu bagaimana kinerjanya. Kemudian juga pertumbuhannya. Seharusnya perusahaan yang melakukan go public itu betul-betul telah diaudit selama sekian tahun. Dan menunjukkan bahwa perusahaan ini sehat, bukan perusahaan yang sakit, go public. Nah di Indonesia ini pengawasan, badan pengawasan pasar modal ini betul-betul amat menyedihkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang sakit karena membutuhkan dana, mereka melakukan go public. Maka cara-cara semacam ini tidak menjamin betul-betul kebersihan yang berlangsung di pasar modal pada saat ini. Kebanyakan yang terjadi short selling. Mereka beli cepat juga jual cepat. Begitu mereka melihat ternyata saham perusahaan yang mereka beli naik, mereka langsung lepas. Tapi begitu saham perusahaan tersebut yang sedang katakan naik kemudian jatuh ke bawah, mereka mengalami pukulan yang besar. Dan mereka gelap tidak tahu menahu tentang bagaimana perjalanan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu kita tidak menentang dan tidak menolak pasar saham yang betul-betul sesuai dengan ketentuan syariat. Yang tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung juga unsur perjudian dan penipuan, dan barang yang diperdagangkan merupakan perdagangan yang halal, dan seharusnya pihak perusahaan ini secara transparan melaporkan secara berkala bagaimana kondisi perusahaannya. Jangan tahu-tahu mereka mendapat kabar perusahaan mengalami kerugian. Atau mereka juga menerima keuntungan yang tidak jelas. Bukan karena pertumbuhan perusahaan, tapi apa? Tapi merupakan permainan goreng-menggoreng sebagaimana yang kita jumpai pada saat ini. Saya ingat ketika salah seorang pengusaha besar diangkat sebagai menteri. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Perusahaan dia tuh sebagaimana yang saya tahu sakit. Dalam betul-betul apa? Dalam kempas-kempis, bernapasnya pun susah. Tahu-tahu begitu dia naik menjadi menteri, saham perusahaannya langsung membumbung tinggi. Bukan karena perusahaannya dari sakit menjadi sehat, tapi karena nama menteri yang menjadi pemilik perusahaan tersebut membuat perusahaan yang naik. Langsung sebagian orang-orang yang penting membeli saham. Mereka beli saham karena mendapatkan kabar bahwa sahamnya akan naik. Begitu sahamnya membumbung tinggi, langsung mereka lepas saham. Mereka dapat keuntungan dalam waktu singkat yang tidak masuk di akal. Bukan dari hasil kerja, bukan karena perusahaannya mendapatkan suntikan dana yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tapi semata-mata karena pemilik perusahaan tersebut seorang yang diangkat menjadi menteri. Ternyata dia tidak bertahan lama. Begitu dia turun dari jabatan dia, perusahaan dia apa? Perusahaan dia tidak mampu untuk bertahan lama. Sahamnya langsung turun. Jadi kita ingatkan kepada umat agar mereka berhati-hati terhadap harta yang mereka usahakan. Jangan sembarangan mereka tempatkan pada tempat yang tidak baik. Bekerja sama itu merupakan hal yang dianjurkan. Pemilik modal sama pengusaha. Pengusaha membutuhkan tambahan modal untuk membuat perusahaan tersebut lebih sehat dan lebih maju. Terkadang mereka sudah memiliki keuntungan dari perusahaan, tapi untuk pengembangannya membutuhkan apa? Dana yang lebih besar. Maka sahamnya dijual dan persyaratannya saham tersebut tidak dapat di-markup. Jangan
katakan aset real perusahaan 1 miliar. Mereka naikkan menjadi 3 miliar. Lalu mereka jual 40% sahamnya dalam bentuk katakan kertas saham nilainya umpamanya Rp5.000 per kertas. Dengan 3 miliar, ini sudah 3 kali lipat dari apa? Dari aset yang sebenarnya. Dia menjual 40%, berarti nilainya berapa? Kalau 1 miliar 40%-nya berapa? 400 juta. Kalau 3 miliar berarti 1,2 lebih besar daripada aset yang sebenarnya. Nah ini terjadi sebagian perusahaan memarkup asetnya kemudian dijual sebagian sahamnya. Ini tidak fair, tidak terbuka dalam hal ini. Seharusnya berapa nilai saham sebenarnya, kemudian mereka jual 40%, dengan suntikan dana 40% diharapkan perusahaan bisa bekerja menghasilkan keuntungan lebih besar. Nah setelah perusahaan katakan meraih keuntungan, dividen dibagi di antara pembeli saham dan perusahaan dengan cara yang adil. Bisa saja 3 bulan kemudian perusahaan tersebut meraih keuntungan, bisa saja 6 bulan kemudian ada laporan yang jelas mengenai apa? Mengenai pertumbuhan perusahaan tersebut. Jadi orang yang berinvestasi jelas bahwa perusahaan ini sehat, tumbuh dengan baik dan ada pengawasan. Ada pengawasan. Nah, MUI yang mengeluarkan fatwa yang menghalalkan saham syariah seperti ini, seharusnya untuk menjaga hak konsumen, hak pembeli saham ini, mereka menempatkan orang mereka untuk mengontrol perusahaan tersebut. Mereka menempatkan orang mereka untuk menjadi pengawas dan digaji dengan sendirinya apa? Dari perusahaan. Diambil dari saham pembeli maupun saham perusahaan, diberikan gaji untuk orang tersebut duduk menjadi pengawas. Itu menjadi tanggung jawab MUI yang memberikan fatwa dalam hal ini. Karena ini apa? Ini berkaitan dengan hak orang-orang yang membeli saham dengan jaminan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Seperti di Singapura sebagai contoh. Kita lihat bagaimana Majelis Ulama Singapura mengeluarkan sertifikat halal bagi McDonald, tapi tidak untuk Kentucky pada saat ini. Ayo umat Islam semuanya berbelanja dari McDonald, tidak belanja dari Kentucky karena Kentucky menolak untuk menjalani pemeriksaan. Majelis Ulama Singapura bukan hanya sekadar mengeluarkan halal, tapi menempatkan orang juga untuk melihat bagaimana prosedur pengolahan McDonald tersebut. Karena kalau hanya mengeluarkan fatwa tanpa ada kontrol, bisa saja mereka melakukan 40 lipat. Betul enggak? Oleh karena itu di Singapura unik, negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam, kalau kita di airport duduk di restoran yang tidak memiliki sertifikat halal, itu akan dikenakan hukuman bagi apa? Restoran tersebut. Duduk di restoran yang tidak halal tanpa diberitahukan. Jadi kalau kita bertanya di airport, mana yang halal? Kalau tidak halal, kami tidak halal. Ditunjukkan nanti apa? Ditunjukkan tempat yang mendapatkan sertifikat halal. Artinya pengawasan, transparansi begitu jelas. Kita ingin MUI untuk menjaga hak konsumen, hak pembeli saham ini. Kalau bisa duduk di perusahaan tersebut mengawasi orang yang betul-betul ahli. Bukan hanya duduk untuk terima gaji buta, tapi duduk mengawasi bagaimana kesehatan dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Hingga pada saat perusahaan tersebut katakan tidak sehat atau melakukan cara-cara yang tidak benar, dia bisa memberikan laporan. Dan dengan sendirinya pelanggaran ini akan membuat mereka dikenakan sanksi. Tapi yang saya tahu sekian lama, dari sekian perusahaan yang belum mengerjakan apa-apa, dalam keadaan kosong, baru punya tanah kosong, sudah ingin membeli alat-alat berat. Waktu ditanya untuk apa, dibilang untuk go public. Kan kalian belum mulai usaha. Karena melalui bursa mereka bisa mendapatkan dana segar. Nah ini dilakukan oleh konglomerat, oleh oligarki, oleh orang-orang yang bermain dalam bidang ini, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Jadi kita tidak ingin panjang lebar, cuma ingin menjelaskan bahwa perdagangan saham yang sesuai dengan aturan syariat, yang tidak mengandung unsur maisir, mengandung juga unsur riba, tidak mengandung juga unsur horor,
kemudian barang yang diperdagangkan juga halal, ada transparansi, ya, di mana pembeli saham itu betul-betul mengetahui ya, perusahaan yang dibeli saham. Karena membeli saham berarti membeli kepemilikan dari perusahaan tersebut, mau 10%, 20%, 50%, atau 40%, dia mempunyai hak untuk tahu. Tapi kalau orang hanya membeli kertas saham tanpa tahu kondisi perusahaan tersebut, terkadang sahamnya naik, terkadang turun, dan lain sebagainya, apa bedanya dengan perjudian? Nah, kita tidak ingin sama sekali termakan menjadi korban iklan. Kita ingin betul-betul menjaga harta yang Allah berikan kepada kita sebagai amanat dan tidak dihambur-hamburkan di tempat yang tidak benar, apalagi melakukan perjudian. Mudah-mudahan ini bisa paling tidak menjadi peringatan dan juga koreksi. Nah, kita berharap majelis ulama kita tidak curiga pada mereka, tapi kita ingin mereka bukan hanya mengeluarkan katakan fatwa halal, tapi mereka juga punya orang yang melakukan kontrol, yang betul-betul memahami ya, bagaimana kinerja dari perusahaan yang menjual sahamnya agar bisa menjaga hak-hak konsumen, hak-hak mereka yang membeli saham. Wallahu a'lam. Bah, di masyarakat kita ini kan seringkali muncul budaya ngaret, baik di saat janjian, rapat, kajian, atau acara besar seperti pernikahan. Menurut Baba, apa sebenarnya penyebab utama budaya ngaret ini? Dan dari sudut pandang Islam, bagaimana adab seseorang muslim dalam menjaga waktu dan menepati janji? Serta langkah apa yang bisa kita lakukan agar disiplin waktu bisa menjadi kebiasaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Di dalam suratul Mu'minun Allah menerangkan salah satu kriteria orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka orang-orang yang menjaga amanat mereka dan menepati janji mereka. Tapi karena kita sebagian besar kaum muslimin beranggapan bahwasannya Islam itu cukup hanya mengerjakan sholat, berpuasa, berumrah, berhaji, dan menyibukkan diri dengan berbagai macam doa dan ibadah ritual, atau mengadakan perayaan maulid. Ini akan membebaskan kita dari tanggung jawab kita dan penyimpangan dalam kehidupan kita. Karena kebanyakan mereka mengambil Islam bukan dari Al-Quran dan petunjuk Rasulnya, tapi dari adat, istiadat, dan budaya. Karena mereka lahir sebagai orang Islam, maka mereka bukan merujuk kepada nilai-nilai Islam, tapi kepada kebiasaan yang dilakukan orang tua dan lingkungan. Atau yang dilakukan oleh guru-gurunya yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah. Hingga mereka memandang persoalan amanat, menepati janji itu merupakan hal yang sepele. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janji kalian, sesungguhnya janji itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwasannya menjaga amanat ini merupakan perintah langsung dari Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan dan menyerahkan amanat kepada ahlinya. Ini menunjukkan arti yang amat luas. Kehidupan kita di dunia sebagai amanat yang kita pertanggungjawabkan, Allah perintahkan untuk menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Dalam satu hadis, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman di hati seorang yang tidak menjaga amanat dan tidak ada agama pada seorang yang tidak menepati janji. Ini bukan masalah sepele. Jadi Allah menjelaskan tentang kriteria orang yang beriman setelah Allah berfirman qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Setelah itu dilanjutkan nanti walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salat mereka. Nah, kemudian menyebutkan salah satu kriteria yang akan menyelamatkan orang yang beriman yang sukses adalah menjaga amanat dan menepati janji.
Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanat kalian padahal kalian tahu. Jadi memang pendidikan mengenai amanat dan menepati janji ini jarang diingatkan kepada kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, satu hari Nabi ditanya mengenai kapan itu kiamat, ketika sedang menyampaikan khutbahnya, tapi Nabi tidak menjawab. Maka kembali orang tersebut bertanya, Nabi tidak menjawab. Sahabat berpikir Nabi tidak mendengar, ada lagi yang berpikir Nabi enggan untuk memberikan jawaban. Begitu beliau selesai dari khutbahnya bertanya, siapa tadi yang mengatakan mata saat kapan kiamat akan datang? Saya Rasulullah. Rasulullah menjawab, idza dhuyi'atil amanatu fantadhiris sa'a. Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah saat kiamatnya, saat kehancurannya. Sahabat bertanya, qila wa ma idha'atuha ya Rasulullah? Apa yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakannya? Dijawab oleh Rasul, idza ussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a. Apabila urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu saat kehancuran. Jadi kesimpulannya, orang di saat tidak menjaga amanat, satu masyarakat yang tidak menjaga amanat, itu menuju kehancuran dan kebinasaan. Kalau masyarakat tidak menepati janji mereka, maka akan kehilangan kepercayaan di antara sesama mereka. Kenapa banyak orang-orang Islam enggan untuk bekerja sama? Berbisnis, ya, bekerja sama, melakukan syarikat. Kenapa? Karena tidak saling mempercayai. Sebagian dari mereka mengatakan apa? Kalau kita kerja sama teman-teman kita, bukan hanya nggak dapat untung, malah modalnya pun hilang. Mendingan kita depositkan uang kita. Ini bukan jalan keluar. Jalan keluarnya perbaiki ya, sikap kita dalam menjaga amanat, menepati janji, hingga kepercayaan muncul di hati kita, membuat kita sebagai orang yang beriman bekerja sama satu sama lain sesuai dengan potensi yang dimiliki. Begitu kita kehilangan ini, ya sudah. Berarti kita mengalami kiamat dalam bidang yang kita kerjakan dan kita bangun, tidak akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik menjaga amanat, ya, kemudian menepati janji, ya, ini merupakan satu keharusan. Jadi budaya lelet, ya, tidak menepati janji, tidak menjaga amanat, sebetulnya budaya orang-orang yang tak beriman. Sedangkan yang beriman, mereka akan menepati janji, menunaikan amanat. Ya. Mereka betul-betul apa? Akan menjalankan kehidupan mereka dengan kelurusan dan kejujuran. Nah, ini yang perlu kita bangun di antara kita. Bukan hanya sekedar kita menjadi orang-orang yang sibuk merayakan maulid di sana, maulid di sini, tapi kita pulang dalam keadaan nol, tidak mengenal bagaimana akhlak dan kepribadian Nabi kita Muhammad SAW yang dapat kita petik dan kita jadikan contoh. Jadi kita sibuk dengan seremonial, juga acara-acara ritual, tapi kita hidup jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan betul-betul saat-saat kita bukan hanya mengalami kemunduran, tapi keruntuhan. Islam hanya tinggal nama, sedangkan isinya kosong dari Islam. Wallahu a'lam. Baba pekan lalu sudah menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam. Sekarang ada sahabat Ummatan Wahidah yang bertanya lagi, karena belakangan ini ramai cerita tentang seorang Habib yang menikah sendiri, lalu muncul kabar bahwa istrinya tidak diberi nafkah dengan layak. Kurang diperhatikan dan status pernikahannya juga tidak jelas. Banyak orang yang jadi bingung dan kecewa sampai muncul pertanyaan apakah seorang Habib atau tokoh agama boleh bersikap semena-mena dalam urusan rumah tangga seperti itu. Gimana pandangan Baba mengenai kasus seperti ini? Dan bagaimana Islam sebenarnya memandang suami yang tidak memenuhi hak-hak istrinya, apalagi jika dianggap sebagai panutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Kita semua tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat seorang laki-laki sebagai penanggung jawab.
terhadap wanita-wanita mereka. Baik itu anak perempuannya, baik itu saudari perempuannya, ini merupakan tanggung jawab kaum pria. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya kaum pria bertanggung jawab untuk mengayomi, menjaga dan meluruskan wanita-wanita mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah gunakan kata qawwam yang merupakan mubalaghah superlatif dari kata qa'im. Fulan qa'imun ala ahli. Fulan artinya bertanggung jawab terhadap keluarganya, memenuhi kebutuhan mereka, juga membimbing dan meluruskan mereka. Nah, kalau qawwam ini merupakan arti mubalaghah. Artinya kaum pria betul-betul bertanggung jawab untuk melindungi, menaungi, meluruskan keluarga mereka atau wanita-wanita mereka. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah membagi tugas ini sesuai dengan keutamaan yang Allah berikan bagi pria, juga bagi wanita. Artinya pembahagian tugas ini disesuaikan dengan potensi mereka masing-masing. Suami sebagai raja, wanita sebagai ratu. Wa bima anfaqu min amwalihim, juga dengan apa yang mereka nafkahkan dari hasil mereka untuk keluarga mereka. Ini menjadi tanggung jawab laki-laki. Lalu sebaliknya, fassalihat, maka wanita-wanita saleh, qanitatun, yang taat kepada suami karena ketaatan mereka kepada Allah. Hafidhatun lil ghaib, yang menjaga kehormatan suaminya, terutama pada saat suaminya dalam keadaan ghaib. Dia menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, begitu juga harta suaminya, tidak mengizinkan pria asing masuk ke dalam rumahnya, melainkan ada suaminya, ada muhrimnya. Hafidhatun lil ghaib, menjaga ya, apa yang mesti dijaga pada saat suaminya tidak berada di sisi. Ini akan menumbuhkan kepercayaan dan cinta. Bima hafidhallah, ya. Karena apa? Karena menjaga Allah. Taat kepada suami karena ketaatan kepada Allah, menjaga juga kehormatannya, kehormatan suaminya pada saat suaminya tidak ada, juga semata-mata dilakukan karena Allah. Jadi ada timbal balik antara kewajiban dan hak. Suami berkewajiban mengayomi istrinya, memberikan nafkah, meluruskannya, menjaganya, membimbingnya. Istri di sini mendukung suaminya dengan mentaatinya, menghormatinya, menjaga kehormatannya pada saat suaminya ada maupun tidak ada. Semua itu dilakukan semata-mata karena taatnya pada Allah. Karena apa? Menjaga Allah. Karena kalau bukan karena Allah, bisa saja kalau lagi kesel, lagi jengkel apa? Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau karena Allah, baik dia suka, tidak suka, dia taati Allah. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan pria dengan kelebihan dia, mencari nafkah di luar, banting tulang, dan dia penuh kebahagiaan kalau bisa membawa untuk keluarganya. Istri juga menantikan suami, dia juga merapihkan rumahnya, menyediakan masakannya, menjaga kebersihannya. Begitu suami datang, kedua-duanya merasakan betul-betul apa? Merasakan betul-betul kehangatan rasa manisnya mereka berumah tangga. Kedua-duanya sama-sama saling merindukan. Allah tuangkan rasa sakinah di hati mereka, juga rasa mawaddah dan rahmah. Semakin tua, cinta mereka tidak akan pudar. Kalau semua itu memang mereka bangun semata-mata karena mengharapkan ridha Allah dan masing-masing menjalankan kewajibannya. Allah juga perintahkan kepada kaum pria untuk menggauli istri mereka dengan cara yang ma'ruf, kata-kata yang baik, yang manis, yang tidak menyakitkan, memuliakan istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa saja kamu tidak menyukai sesuatu, tapi ternyata di balik semuanya ada kebaikan yang amat banyak. Jadi jangan kita hanya fokus melihat kekurangan istri, tapi perhatikan, hargai juga kelebihan-kelebihan dan keutamaan. Istri juga jangan hanya fokus melihat kekurangan suami,
Tapi perhatikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan suami untuk bisa saling menghargai. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan Nabi juga sebelum meninggal dunia pada khutbah Hajjatul Wada, wanti-wanti mengingatkan kita, istausu bin nisa'i khaira. Jaga wasiatku pada kaum wanita. Perlakukan mereka dengan baik dan mulia. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian menerima mereka ini dengan amanat dari Allah. Tadinya amanatnya diserahkan pada orang tuanya. Begitu kalian nikahi, maka amanatnya sepenuhnya ada di atas pundak kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian dihalalkan menggauli mereka dengan kalimat Allah, bukan dengan jual beli. Jadi siapapun yang mentaati Allah dalam hal ini, menggauli istri mereka dengan baik, bertanggung jawab, meluruskan dan membimbing, maka dia pria yang beriman. Tapi laki-laki yang tidak melaksanakan kewajiban pada keluarganya, tidak menggaulinya dengan baik, tidak memberikan nafkahnya, padahal dia mampu untuk melakukan, hanya bersenang-senang untuk apa? Mencicipi saripati wanita, habis manis sepah di doang. Ini bukan gambaran orang yang beriman, ini gambaran seorang yang fasik. Lalu bagaimana kalau seorang kiai, ustadz atau habib yang melakukan? Tidak ada sama sekali dispensasi, tidak ada diskriminasi. Siapapun yang melakukan perbuatan yang tidak benar, mau kiai, mau ustadz, mau habib, ya, maka mereka adalah orang-orang yang layak dikenakan sanksi hukuman. Oleh karena itu dalam Islam, kalau laki-laki berbuat semacam ini kepada seorang wanita, orang ini bisa dikenakan hukuman. Bisa dikenakan hukuman, bisa dipenjarakan, bisa juga dikenakan apa? Kewajiban dia dari gaji dia langsung atau pendapatan dia dipotong untuk kebutuhan istrinya. Kalau dia berbuat aniaya kepada istrinya dan tidak bertanggung jawab, maka orang semacam ini ya, seharusnya apa? Seharusnya tidak diizinkan untuk apa? Untuk menikah sebagai hukuman buat dia. Tapi karena hukum di negeri kita ini kendor, hukum longgar, kendor. Hanya banyak orang berbuat aniaya pada kaum wanita. Wanita tidak mampu untuk membela diri mereka, menuntut hak mereka. Karena kendornya hukum di negeri kita, akhirnya banyak laki-laki yang sewenang-wenang terhadap wanita-wanita mereka. Jadi perbuatan semacam ini bukan hanya bisa terjadi dari habib atau dari kiai, dari ustadz. Bisa terjadi dari setiap orang. Jadi jangan kalau satu habib berbuat kesalahan lalu mereka generalisir. Habib juga manusia. Ada yang mengikuti petunjuk Allah, taat padanya, mengikuti Rasul. Ada yang mengikuti Abu Lahab. Ada yang mengikuti Abu Lahab, ada yang mengikuti Aba Jahal, ada yang mengikuti juga apa? Ada yang mengikuti juga orang-orang yang zalim, yang bobrok. Allah tidak akan kumpulkan orang berdasarkan nasabnya, tapi dikumpulkan berdasar iman dan takwanya. Oleh karena itu walaupun bukan habib, bukan kiai, bukan ustadz, kalau dia beriman bertakwa dikumpulkan bersama Rasul. Tapi walaupun dia habib, kiai, walaupun orang alim, perbuatannya bejat dikumpulkan bersama syaitan. Jadi jangan kita beranggapan kalau habib itu punya hak istimewa. Tidak. Dia berbuat kewaliman, hukumannya bisa 2 kali lipat di hadapan Allah. Kalau dia berbuat kebaikan bisa juga berlipat ganda karena menjadi contoh. Oleh karena itu habib, kiai, ustaz harusnya menjadi contoh. Tutur katanya, perbuatannya, perilakunya, kemudian juga penghargaannya terhadap manusia. Orang-orang tua kita dulu di Indonesia datang ke Indonesia tanpa membawa istri. Mereka menikahi wanita-wanita Indonesia. Baik yang di Jawa dengan orang Jawa, yang di Sunda dengan orang Sunda, di Sulawesi dengan orang Sulawesi, bahkan di Irian dengan orang Irian. Lalu mereka menetap, beranak pinak. Ibu mereka orang Indonesia. Oleh karena itu dulu mereka dengan penuh rasa hormat, kalau memanggil ya, orang-orang Indonesia dengan panggilan khal, artinya saudara ibu. Atau akhwal, jamak dari khal yang artinya saudara-saudara ibu. Kita mengalami dulu orang-orang tua bagaimana menghormati ya, orang-orang Indonesia. Manggilnya khal, maksudnya saudara ibunya. Bahkan kita saksikan bagaimana orang-orang wanita-wanita yang menikah dengan orang Arab dulu. Itu punya anak, bisa di hari tua anaknya memperebutkan ibunya untuk tinggal di rumahnya. Cucu-cucunya pun demikian. Tidak dibuang di kandang kambing. Tapi bagaimana anak-anaknya menghormati ibu mereka. Sampai ribut di antara mereka untuk tarik-menarik ibu mereka.
Begitu juga ya cucunya terhadap neneknya. Kita punya nenek dulu, ya, satu nenek kita orang Semplak. Bahkan dia bukan hanya nenek kita, nenek daripada nenek kita. Nenek dari apa? Nenek kita. Bayangkan coba, masih hidup. Pada saat itu di tahun 70-an. Itu dia kalau berpindah di antara keluarga-keluarga itu menjadi rebutan. Orang Semplak asli. Saya punya nenek kalau manggil dia Jidah. Bayangkan coba. Karena kebetulan ya, dia istri kakek dari nenek saya yang paling muda. Dengan penuh penghormatan. Tapi di belakang hari muncul orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan agama dengan benar. Tidak mengenal akhlak pribadi Rasul. Akhirnya berbuat sesuatu yang mencederai kehormatan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Ini bermunculan di belakang hari. Adapun kalau kita lihat dulu orang-orang tua kita, orang-orang yang kita pandang, betul-betul mereka menghormati ya, orang-orang Indonesia sebagai saudara-saudara ibu, dipanggil khal dengan panggilan juga akhwal. Tapi sekarang kata khal akhwal di mulut sebagian orang yang mengaku sebagai Habib ya, memanggil dengan pelecehan padahal artinya saudara ibu. Dan kita sebagian Indonesia, sebagian Arab dari Hadramaut. Artinya kita nggak bisa ingkari sebagian diri kita nih orang Indonesia. Ibu kita berasal dari Indonesia. Jadi bagaimanapun juga kita menghargai dan menghormati saudara-saudara dan keluarga ibu kita semuanya. Nah yang terjadi katakan dari seorang Habib yang menikah siri, kata siri sebetulnya tidak dicatat di KUA. Tapi ada saksi, ada wali. Kemudian dia campakkan begitu saja, ini perbuatan zalim, seharusnya dibawa ke penjara. Dikenakan hukuman atas perbuatannya. Kemudian dikenakan kewajiban memberikan nafkah. Saya dengar juga mendapatkan anak, kewajiban memberikan nafkah pada anaknya. Tapi sayang, sungguh sayang, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah hilang digantikan dengan kebanggaan dan kesombongan. Akhirnya hukum rimba berlaku, siapa kuat dia benar. Mereka mengatakan hukum buatan manusia, saya tidak mau tunduk pada aturan manusia. Tidak mau tunduk juga pada aturan Allah. Lalu pada siapa? Aturan yang saya buat sendiri. Ini yang terjadi. Bah, ada pertanyaan dari sahabat Ummatan Wahidah. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang seseorang yang mengaku dan membanggakan diri sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi akhlak dan sikapnya tidak sesuai dengan teladan Rasul. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalih. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nasihat peringatan kepada keluarga Nabi-Nya. Pada ayat 30 dari suratul Ahzab Allah berfirman, Ya nisa'an Nabi, wahai wanita-wanita dari keluarga Nabi. Ini bukan hanya ditunjukkan pada istri-istri Nabi, tapi ditunjukkan secara umum kepada wanita-wanita dari keluarga Nabi. Walaupun khitabnya ditujukan pada istri-istri Nabi, tapi ini berlaku umum kepada wanita-wanita dari keluarga Nabi. Sebagaimana dalam ayat jilbab, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu dan putri-putrimu dan wanita-wanita yang beriman. Jadi sebelum wanita beriman, istri Nabi dan putri Nabi. Yudina alaihinna min jalabibihin, adalah mereka menutupi tubuh mereka di samping pakaian katakan long dress dengan jilbab, itu mirip balto yang menutupi tubuh mereka agar lekuk-lekuk tubuhnya tidak terlihat. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain, yang demikian itu agar mereka dikenali dan tidak diganggu. Karena perempuan kalau menampilkan lekuk-lekuk tubuhnya sama saja dengan siap untuk menerima godaan. Tapi yang menutupi tubuhnya dengan sempurna, dia tidak sama sekali membuka pintu orang untuk menggoda dirinya.
Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah terhadap hal yang lalu yang belum mentaati melakukan hal ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga pada ayat 30 Allah berbicara kepada wanita dari keluarga Nabi, karena ini betul-betul amat sensitif. Ya nisa an-nabi, wahai wanita dari keluarga Nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan keji yang terbukti, ya, terang-terangan, bukan katanya, yudha'af lahal adzabu dhi'fain, maka balasan atas perbuatannya azab dan hukuman sebanyak 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Allah tidak akan merasa canggung terhadap Rasulnya. Karena Allah tidak pernah berhutang pada hambanya, tapi manusia berhutang kepada Allah. Termasuk Nabi kita, termasuk para Nabi semua. Mereka berhutang kepada Allah dengan karunia kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Dan siapa yang taat dari kalian kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan amal soleh, kami akan anugerahkan baginya balasannya berlipat ganda. Dan kami sediakan baginya rizki yang mulia. Kenapa? Karena kalau mereka menjaga diri mereka, mentaati Allah dan Rasul, mereka akan jadi contoh yang baik yang akan diikuti banyak orang. Begitu juga keluarga ulama, keluarga Habib menjadi sorotan. Kalau Habibnya memberikan contoh yang tidak baik, maka pengikut di bawah kenapa? Akan ikut di belakang mereka. Wa'atadna laha rizqan karimah. Setelah itu Allah memberikan nasihat pada wanita dari keluarga Nabi. Ya nisa an-nabi, wahai wanita dari keluarga Nabi. Lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian gak sama dengan wanita lain. Kalian sebagai wanita-wanita, ya, yang mendapatkan kemuliaan menjadi keluarga nabinya. Ini taqaitun, kalau kalian betul-betul bertakwa, fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian kalau berbicara kepada kaum pria, jangan kalian buat-buat suara kalian. Kan perempuan kadang-kadang kalau bicara sama anak keluarganya mendatar, begitu semua orang lain kan mulai apa? Dibuat-buat dan diayun-ayun. Jadi jangan kalian membuat-buat, ya, pada saat kalian berbicara. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Nanti orang yang hatinya sakit akhirnya mulai muncul di hati mereka soal wanita-wanita ini memberikan jalan buat mereka. Wa qulna qawlan ma'rufa, di saat berbicara baik itu melalui telepon atau katakan langsung, berbicaralah dengan perkataan yang biasa yang tidak menunjukkan kesan-kesan yang bakal disalahfahami. Wa qarna fi buyutikum, dan berdiamlah kalian di rumah kalian. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah, jangan kalian bersolek berdandan seperti wanita jahiliyah yang menonjolkan lekuk tubuhnya, berpakaian tapi sama dengan orang bertelanjang. Kalau sekarang lebih dahsyat lagi dibandingkan dulu. Kalau sekarang banyak wanita-wanita berpakaian seperti binatang. Dulu mereka melihatkan leher mereka, hiasan mereka. Kalau sekarang berpenampilan yang amat menjijikkan, waliyahumillah. Jadi jangan kalian berdandan bersolek dengan seperti bersoleknya berdandannya wanita jahiliyah. Wa aqimnas shalah, dirikan salat, wa atinaz zakah, keluarkan zakat, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taati Allah dan Rasulnya. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah dengan nasihat-nasihat ini apa? Allah ingin menjauhkan dari kalian berbagai macam kotoran dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ayat-ayat ini turun, maka wanita dari keluarga Nabi betul-betul menjaga diri mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak ingin kehilangan kemuliaan tersebut. Karena mereka juga khawatir di saat mereka menyimpang, azab Allah akan datang kepada mereka 2 kali lipat. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Hendaklah kalian sering-sering membaca, mengingat apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Innallaha kana latifan khabir. Sungguh Allah maha lembut lagi maha tahu. Nah, kita lihat bagaimana arahan Allah kepada istri.
Kenapa hanya wanita dari keluarga Nabi? Karena masalah ini masalah yang amat sensitif, menyangkut soal kehormatan. Dan wanita yang salihah insya Allah akan melahirkan juga anak yang salih. Nah, sebagai wanita dari keluarga Nabi, begitu juga pria-prianya. Kita lihat bagaimana Rasulullah mendidik ya keluarga Nabi-Nya, baik itu Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Al-Hasan wal Husain, dengan pendidikan yang benar-benar mulia. Dan pada saat itu nggak ada keluarga Nabi yang menganggap mereka mempunyai hak istimewa. Salah tetap benar. Walaupun bergelimangan maksiat, mereka tetap suci. Nggak ada yang seperti itu. Malah pesan kepada mereka lebih berat dibandingkan kepada yang lain. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai Habib atau Syarifah, akhlaknya bejat, dia bukan Habib, bukan Syarifah. Karena Syarifah itu yang mulia dengan akhlaknya, kepribadiannya. Katakan dia bukan seorang wanita dari keluarga nabinya, tapi dia menjaga kehormatannya, bertakwa kepada Allah, dia lebih layak untuk dinamakan Syarifah. Karena Imam Ali mengatakan asy-syarif man syarrafathu ta'atuh. Syarif itu yang dimuliakan oleh ketaatannya. Dan dulu kata syaraf itu menggambarkan orang yang menjaga kehormatan. Punya martabat, mereka jaga diri mereka, tidak berbuat yang hina dan sia-sia. Kalau sekarang kata syarif dan syarifah dipergunakan hanya untuk orang yang punya hubungan darah dengan Rasul pada akhlaknya bejat. Ini gak tepat. Kata Habib juga dulu dipanggil ya Habib, maksudnya ya Habibi, bukan Habibullah. Ya Habib maksudnya ya Habib, wahai kecintaanku. Karena akhlaknya, pribadinya, juga perannya dalam membawa kebaikan. Maka dulu, tahun 70-an dan sebelumnya, itu yang dipanggil Habib gak setiap orang yang berhubungan dengan Rasul nasabnya. Tapi betul-betul apa? Yang menumbuhkan cinta di hati masyarakat dengan akhlaknya, pribadinya, juga sikapnya mementingkan orang. Dipanggil oleh para pengikutnya ya Habib, artinya ya Habibi, wahai kecintaanku. Kalau syarif dan syarifah menunjukkan orang yang menjaga syaraf dan kehormatannya. Tapi kalau ada wanita-wanita punya hubungan darah dengan Nabi, tapi cara hidupnya tidak benar, berpakaian tidak senonoh, memberikan contoh yang tidak baik, haram bagi kita menyebut dia syarifah. Haram. Karena apa? Kita wal'iyadzubillah memberikan nama yang begitu baik, yang artinya mulia, kepada orang-orang yang hina. Jadi haram bagi kita memberikan atau memanggil seorang wanita syarifah hanya karena nasabnya pada perbuatan yang bejat, memalukan, dan Rasulullah serta Sayyidah Fatimah akan berpaling dari orang semacam ini. Oleh karena itu orang bukan dimuliakan karena nasabnya, tapi dimuliakan karena iman dan takwanya. Tapi sayang banyak wanita-wanita yang mengaku dari keluarga nabinya. Perilakunya, cara hidupnya, berpakaiannya betul-betul tidak senonoh sama sekali. Bagaimana wanita semacam ini dipanggil sebagai syarifah? Jadi ingat, kalau dia seorang dari keturunan Rasul, pria atau wanita, seharusnya dia lebih baik dan memberikan contoh di tengah masyarakat. Baru ini yang akan membuat Nabi tersenyum. Tapi kalau kelakuannya bejat, dipanggil Habib atau Syarifah, ini sama aja melecehkan. Melecehkan. Dan bagaimana Nabi betul-betul merasa malu menyaksikan orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya dengan perilaku semacam ini. Nah, apa yang saya sampaikan mungkin akan menyakitkan sebagian orang. Tapi ini merupakan kebenaran yang mesti disampaikan walaupun pahit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan buat kita semua. Dan peringatan juga bagi mereka-mereka yang berasal dari keluarga nabinya. Hendaknya mereka juga berperilaku yang sesuai. Berakhlak mulia, memuliakan sesama manusia. Jangan hanya kebanggaan kosong, memandang remeh orang lain. Ini orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kali ini. Jazakumullah khair kepada Baba atas nasihat dan penjabarannya. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.